أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, salat Idul Fitri adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang dikukuhkan, tidak hanya untuk kaum laki-laki, tapi juga untuk perempuan dan anak-anak. Bahkan menurut madhab Imam Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad, sholat Idul Fitri adalah wajib hukumnya. Karena itu tidak ada alasan bagi umat Islam untuk meninggalkannya, meski harus melaksanakannya di rumah jika ada halangan. Berikut ini kami sampaikan tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Hukumnya, pada asalnya sholat Idul Fitri ini disyariatkan dilaksanakan secara berjamaah di tempat yang bisa menampung jamaah, di masjid, di lapangan, atau di tempat-tempat terbuka lainnya. Dijelaskan dalam hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa keluar menuju musola, tanah lapang atau lapangan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hal pertama yang beliau lakukan adalah sholat. Kemudian beliau berpaling menghadap manusia yang sedang duduk di saf-saf mereka. Lalu beliau memberi nasihat, wasiat, dan perintah. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Namun demikian, jika seseorang dikenai halangan atau alasan tertentu yang menyebabkan ia tidak bisa ikut melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid atau lapangan secara berjamaah, maka ia tetap boleh dan dianjurkan untuk mengerjakannya di rumah. Bisa berjamaah bersama anggota keluarga, atau bisa pula dilakukan sendirian. Demikian sebagaimana pendapat yang diikuti oleh mayoritas ulama. Imam Al-Muzani menukil dari Imam Syafi'i dalam Mukhtasar Al-Um, dan sholat 2 hari raya boleh dikerjakan orang yang sendirian di rumahnya, orang yang bepergian, budak, dan juga perempuan. Imam Al-Khoroshi dari madhab Malikiyah berkata, disunnahkan bagi orang yang sholat Idnya terlewatkan bersama imam untuk mengerjakannya. Imam Al-Mardawi dari madhab Hambaliyah berkata, jika sholat Id itu terlewatkan, maka disunnahkan baginya untuk mengqadha sesuai dengan sifatnya. Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunnah menyebutkan, sholat Id sah hukumnya bagi para lelaki, perempuan, orang yang bepergian atau di rumah, berjamaah atau sendiri, di rumah, di masjid, atau di musola. Siapa yang luput sholat berjamaah, maka ia sholat 2 rakaat. Imam Bukhari berkata, bab apabila seseorang luput dari sholat Id, maka ia sholat 2 rakaat. Dan begitu pula perempuan dan orang yang ada di rumah dan desa. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah hari raya kita ahli Islam. Dasar dari pendapat ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian mendatangi sholat, maka berjalanlah dengan tenang. Apa yang kalian dapati, maka sholatlah.
dan apa yang kalian luput darinya, maka tunaikanlah. Hadits riwayat Nasa'i, Imam Ahmad, dan Ibnu Hibban. Riwayat dari Ubaidillah bin Abi Bakar bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, apabila sahabat Anas terlewatkan sholat Idnya bersama imam, maka beliau mengumpulkan keluarganya. Lalu beliau sholat bersama mereka, seperti sholatnya imam di hari raya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Riwayat dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau berkata, siapa yang luput dari sholat Id, maka hendaknya sholat seperti sholatnya imam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Juga riwayat dari Ibrahim An-Nakhai. Ia berkata, siapa yang tidak keluar sholat Id, maka hendaklah ia sholat seperti sholatnya imam. Waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada setiap tanggal 1 Syawal, yakni pagi hari setelah terbitnya matahari, kira-kira 1 atau 2 tombak, atau saat setelah masuknya waktu duha. Dijelaskan dalam hadits dari Jundab radhiyallahu anhu. Ia berkata, dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat Idul Fitri bersama kami ketika matahari telah naik 2 tombak, dan Idul Adha ketika matahari telah naik 1 tombak. Hadits riwayat Ahmad bin Hasan Al-Banna. Adapun batas akhir waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri adalah setelah tergelincirnya matahari ke arah barat atau setelah masuknya waktu zuhur, sebagaimana yang dijelaskan Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Catatan, meski sholat Idul Fitri ini boleh dilaksanakan tepat di awal waktu, akan tetapi disunnahkan untuk mengakhirkannya barang sebentar untuk memberi tenggang waktu bagi pengeluaran zakat fitrah. Imam Syafi'i meriwayatkan hadits bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat kepada Amr bin Hazm yang sedang berada di Najran. Beliau memerintahkan, segerakanlah sholat Idul Adha dan akhirkanlah Idul Fitri. Niat sholat Idul Fitri. Berikut ini adalah lafal niat sholat Idul Fitri jika sholatnya sendirian, yakni usolli sunnatan li'idil fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jika menjadi makmum, maka lafal niatnya usolli sunnatan li'idil fitri raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Dan jika menjadi imam, maka lafal niatnya adalah usolli sunnatan li'idil fitri raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat menjadi imam karena Allah Ta'ala. Penting diingat bahwa lafal niat ini hanya berfungsi untuk mengingatkan hati agar tidak lupa niat. Prakteknya, saat kita membaca takbiratul ihram sholat, yakni Allahu Akbar, maka kita hadirkan niat ini di dalam hati. Bacaan sholat Idul Fitri. Pada prinsipnya, bacaan dalam sholat Idul Fitri adalah sama seperti bacaan sholat pada umumnya, mulai dari takbiratul ihram sholat hingga uluk salam. Hanya saja kita disunnahkan untuk membaca tasbih
tahmid, tahlil, dan takbir di sela-sela takbir tambahan di dalam sholat. Untuk bacaan lengkapnya akan kami sebutkan nanti dalam tata cara pelaksanaan. Dan kita disunnahkan pula membaca surat tertentu setelah Al-Fatihah di tiap rakaatnya, sebagaimana yang pernah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pilihan pertama, membaca surat Qaf di rakaat pertama dan surat Al-Qamar di rakaat kedua, mengikuti keterangan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di keduanya Qaf wal Qur'anil Majid, surat Qaf, dan iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar, surat Al-Qamar. Hadis riwayat Muslim. Pilihan kedua, membaca surat Al-A'la di rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah di rakaat kedua, mengikuti keterangan hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam sholat 2 hari raya dan sholat Jumat Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la, dan Hal ataka hadithul ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah. Hadis riwayat Muslim. Pilihan ketiga, membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat kedua, mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah. Namun semua bacaan ini sifatnya hanya sunnah saja. Jika kita mau menggantinya dengan membaca surat yang lainnya, maka hal itu tidaklah mengapa. Bahkan jika kita tidak membaca pun, maka sholat kita tetap sah. Catatan, jika sholat Idul Fitri dilakukan secara berjamaah, maka disunnahkan bagi imam untuk mengeraskan bacaan takbir, Al-Fatihah, dan surat setelahnya. Namun jika dikerjakan sendirian, maka cukup dibaca dengan suara yang pelan. Tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sebelum sholat, tidak ada azan dan iqamah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri ini, karena azan hanya disyariatkan untuk sholat wajib saja. Demikian sebagaimana yang telah disepakati para ulama berdasar keterangan hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku telah sholat Id bersama Nabi, tak hanya sekali 2 kali, dengan tanpa adanya azan dan iqamah." Hadis riwayat Muslim. Adapun seruan yang digunakan untuk sholat Idul Fitri ini, maka cukup dengan membaca As-sholatu jami'ah, mari laksanakan sholat berjamaah. Tata pelaksanaan sholat. Mayoritas ulama berpendapat jika sholat Id ini dilakukan secara qadha atau sendirian, maka ia dikerjakan dengan 2 rakaat. Berikut adalah tata pelaksanaan sholat Idul Fitri dari takbiratul ihram sholat hingga uluk salam, lengkap dengan rukun-rukunnya dan juga sunnah-sunnahnya. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu Akbar
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal 'azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar.
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Tambahan, setelah mengerjakan sholat Idul Fitri ini, kita disunnahkan untuk melaksanakan khutbah Id. Namun bila sholatnya sendirian, maka tidak perlu ada khutbahnya.